Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktaviana, BP 171102-2003, kelas 4B dan 4 akuntansi, akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di KAP Griselda Wisnu dan Harum, cabang Pekanbaru. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang era persaingan dunia kerja saat ini. Sangat dibutuhkan peranan manusia dengan soft skill maupun hard skill yang mendukung segala aspek, terutama peranan generasi bangsa, salah satunya mahasiswa. Sebelum memasuki dunia kerja, seorang mahasiswa hendaknya mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang dapat diimplementasikan di dunia kerja. Praktik kerja lapangan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kerja kepada mahasiswa dan diharapkan dapat melatih diri untuk menghadapi situasi di dunia kerja, memperhatikan akan bertambah ketatnya bersaing di dunia usaha dan industri, dan semakin banyaknya lulusan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, maka program studi D4 jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan praktik kerja lapangan lebih kurang selama 3 bulan di suatu lembaga, instansi, perusahaan, baik di pemerintahan maupun di swasta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil entitas. Sejarah entitas pendirian dari KAP Griselda Wisnu dan Harum ini berawal dari akuntan publik Griselda Wisnu dan Harum, di mana mereka bertiga bergabung dan membentuk kantor akuntan publik Griselda Wisnu dan Harum pada tanggal 15 Oktober 2010. Dengan bergabungnya akuntan publik Akutri, maka berubah susunan dari KAP Griselda Wisnu dan Harum pada tanggal 2 Desember 2011. Kemudian pada tanggal 20 April 2012 dibentuklah kantor akuntan publik Griselda Wisnu dan Harum cabang Pekanbaru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi yang terdiri dari managing partner yang membawahi partner atau pimpinan cabang, dan pimpinan cabang membawahi manajer perpajakan, manajer audit dan umum, konsultan manajemen, di mana manajer perpajakan dan konsultan manajemen ini memiliki yang membawahi 2 asisten. Sedangkan untuk manajer audit dan umum membawahi supervisor dan supervisor membawahi auditor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan PKL. Selama kegiatan PKL, saya melaksanakan kegiatan di kantor. Yang pertama itu pengaplikasian aplikasi audit tool and link audit system atau Atlas. Saya selama seminggu pertama PKL, saya diberikan tugas untuk mempelajari dan mengaplikasikan aplikasi Atlas tersebut dengan menginput informasi dan laporan keuangan dari klien KAP Griselda Wisnu dan Harum. Saya menginput informasi dan laporan keuangan dari PT Mitra Sistem Informatika dan PT Mekaila Anindya. Yang kedua, kegiatan saya itu merekap utang dan pajak. Dalam merekap utang, saya diminta untuk menginput data-data utang dengan menggunakan Microsoft Excel. Selain itu, saya disuruh juga untuk menghitung nilai sisa dari utang tersebut. Sedangkan dalam merekap pajak, saya melihat dari dokumen surat pemberitahuan, surat setoran pajak, dan semua data pajak pada klien dari bulan Januari sampai Desember 2020. Kegiatan yang ketiga yaitu menghitung biaya charge, biaya transfer, biaya SKN, dan biaya RPJS. Saya ditugaskan untuk menghitung seluruh biaya dari PT Mitra Sistem Informatika. Saya melihat biaya-biaya tersebut dari rekening Bank Muamalat tahun 2018. Setelah itu, saya merekapnya ke dalam Microsoft Excel. Yang keempat yaitu menginput rekening koran. Tujuan dari penginputan rekening koran ini adalah untuk memastikan apakah saldo rekening koran yang diberikan oleh bank akan sama hasilnya dengan yang saya buat. Jika ada perbedaan, maka pihak KAP akan mempertanyakan langsung ke bank. Dan yang kelima yaitu mencocokkan catatan pemasukan dan pengeluaran dengan rekening koran. Saya ditugaskan oleh senior auditor untuk mencocokkan catatan pemasukan dan pengeluaran dari PT Mitra Sistem Informatika yang dibuat oleh senior auditor berdasarkan yang didapatkan dari perusahaan.
dan membandingkan dengan angka yang ada di rekening koran Bank Muamalat tahun 2018. Selanjutnya, kegiatan yang keenam yaitu membuat mutasi kas. Saya ditugaskan untuk membuat mutasi kas dari KSU Insan Sejahtera. Saya membuat mutasi kas ini berdasarkan dokumen yang didapatkan dari klien. Dokumen pendukung yang berhubungan dengan transaksi seperti bukti kas, bukti penerimaan kas atau bank, kwitansi, dan dokumen pendukung lainnya. Dan yang ketujuh itu membuat kertas kerja pemeriksaan. Saya dan rekan lainnya dibagi untuk membuat KKP pemeriksaan dari klien. Saya ditugaskan untuk membuat KKP kas dan setara kas, KKP hutang dan hutang, dan KKP beban. Saya membuat KKP dari klien yaitu dari KAPN Syariah Alikas GE Batu Sangkar, KPN Syariah Kemenak Kabupaten Tanah Datar, PT Teras Nirwana Bali, PT Mitra Sistem Informatika, PT Megaila Anindya Zahira, dan KONI Sumatera Barat. Selanjutnya, kegiatan yang ke-8 yaitu mengarsipkan dokumen audit. Setelah selesai melaksanakan audit, dokumen-dokumen yang diperoleh harus diarsipkan dan disimpan di filing kabinet berdasarkan tahun audit agar memudahkan kita untuk mencari. Berikut ini adalah uraian kegiatan yang saya laksanakan waktu audit lapangan di PDAM Tirtasia. Yang pertama yaitu melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, ketua tim audit membuat list coaching. Setelah membuat list coaching, kemudian melakukan coaching dengan meminta dokumen pendukung kepada klien. Dokumen pendukung tersebut dapat difotokopi atau di-scan sebagai bukti atau untuk diarsip. Kegiatan yang kedua yaitu pemeriksaan fisik aset tetap. Saya melakukan pemeriksaan aset tetap berdasarkan daftar aset yang diperoleh dari klien. Aset dicek harus sesuai dengan daftar aset. Selama melakukan pemeriksaan aset tetap di klien, saya menemukan bahwa aset tetap yang saya periksa dalam keadaan yang bagus. Aset tetap yang saya periksa di tempat klien ialah printer, komputer, dan AC. Yang ketiga yaitu melakukan stock of name. Sebelum kegiatan stock of name dilakukan, saya diberi kertas daftar persediaan yang akan dicek persediaannya. Persediaan di sini adalah persediaan bahan kimia dan persediaan aksesoris. Untuk melakukan stock of name dilakukan secara acak. Dan yang keempat yaitu membuat konfirmasi kepada pesangon. Saya ditugaskan oleh ketua tim audit untuk membuat konfirmasi utang kepada pesangon. Saya membuat konfirmasi tersebut berdasarkan format dari audit tahun sebelumnya. Dalam pembuatan konfirmasi tersebut, saya mengubah nama, saldo utang perusahaan, dan nomor konfirmasi. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang diperoleh selama melakukan praktek kerja lapangan. Soft skill berperan sebagai penentu prestasi seseorang. Melalui praktek kerja lapangan ini, saya mengembangkan soft skill untuk mengatur diri saya dalam berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Sebelum mengikuti praktek kerja lapangan, saya memiliki kekurangan dalam hal berkomunikasi dengan orang baru, bekerja sama dalam tim, tidak percaya dengan diri sendiri. Setelah mengikuti PKL, saya sangat merasakan manfaat dari praktek kerja lapangan ini dalam pengembangan soft skill. Pengalaman saya dapat selama PKL ini adalah mendapatkan pengetahuan terkait prosedur audit dalam hal teori dan prakteknya. Selain mendapatkan ilmu pengetahuan, saya juga mendapatkan pelajaran dalam hal bersikap baik. Selama PKL, saya belajar bagaimana bersikap kepada atasan, sikap patuh atas segala bentuk peraturan, sikap jujur, dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, serta mengerjakan tugas tersebut dengan sepenuh hati. Dari praktek kerja lapangan tersebut, saya belajar bagaimana kunci sukses untuk menghadapi dunia kerja. Kunci sukses tersebut diantaranya disiplin, tidak menunda pekerjaan, bekerja sepenuh hati, inisiatif, dan jujur. Selama melaksanakan PKL, saya terlibat dalam pengauditan suatu klien. Dalam proses audit diperlukan ketelitian dan fokus. Ketelitian dan fokus ini dalam proses audit akan berpengaruh nantinya terhadap laporan audit yang dikeluarkan. Dari sinilah saya belajar untuk lebih teliti dan fokus dalam mengerjakan sesuatu. Jika terjadi suatu kesalahan dari ketidaktelitian dan kurang fokus akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.